Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, kembali lagi di channel Coding Bay. Pada kali ini kita kembali berada di seri Full Stack JavaScript course. Saat ini sedang membahas JavaScript dasar, dan sekarang di bagian basic JavaScript, yaitu mengenai loop. Loop ini ada di setiap bahasa pemrograman juga. Jadi kita sudah masuk ke loop. Apa itu loop? Oke, sebelum itu mungkin kita cek dulu ya dari dari pengertiannya dulu. Kita cek loop in programming. Kita cek artinya di Wikipedia seperti apa. Loop is a computer program, is an instruction that repeats until a specified condition is reached. Jadi ini ya, ada dua kata kunci yang bisa kita tangkap di kalimat yang pertama ini. Ada repeats atau instruksinya ini berulang, dan dia mencapai kondisi tertentu. Atau kita bisa lihat nih di salah satu diagram yang orang lain buat ya. Kita coba baca biar pahami. Oke. Jadi dalam program kita nanti atau dalam kode kita yang pertama kali kita lakukan adalah menginisialisasi ekspresi. Kita lihat nih. Kemudian kita bisa masuk ke tes ekspresi tersebut. Kalau salah, kalau false, maka dia selesai. Kalau masih true, jalan nih terus. Kita lakukan loop. Kemudian ekspresinya tadi diupdate, kembali lagi ke tes ekspresi, berulang terus seperti ini ya. Akhirnya sampai titik dimana dia mencapai kondisi false, maka dia selesai. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk loop ya. Oke, kita coba. Nah, pada seri ini saya juga ingin mengajak teman-teman untuk mulai membaca dokumentasi. Nah, apa itu dokumentasi? Dokumentasi biasanya digunakan oleh para programmer atau developer untuk mempelajari suatu teknologi, yang mana teknologi kan biasanya selalu update ya, baik itu dari sisi teknologinya update atau teknologi lain yang akan menggantikan teknologi yang sedang kita pakai. Oleh karena itu, cara cepat untuk mempelajari teknologi tersebut bagi developer adalah dengan membaca dokumentasi. Di sini di JavaScript sendiri dokumentasi ada dua rekomendasi ya. Dokumentasi ada, yang pertama ada dari MDN atau Mozilla Developer Network. Ini miliknya Mozilla gitu ya. Nanti kita coba Google. Kemudian di sini juga ada juga yang bagus, yaitu Liquidity Schools ya. Ini untuk bagian JavaScript. Kita coba cek tip dulu ya. Dokumentasi MDN milik JavaScript gitu. Nah, di sini ini teman-teman ya. Ini dinamakan dokumentasi. Jadinya udah gampang banget. Di sini ada tulisan misalnya docs atau documentation seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat semuanya berada di sini nih. Tuh. Semuanya tercantum di sini. Nah, cuman mungkin kalau untuk MDN akan agak sedikit susah bacanya ya. Coba kita cari bagian loop. Kita coba ngecek aja juga ya. Kalau yang W3 School itu seperti apa.
dokumentasinya. Nah, ini tutorial atau dokumentasi biasanya disebut. Nah, kayak gini. Ini tergantung teman-teman ya, tergantung kebutuhan teman-teman. Lebih mudah menerapkannya seperti apa. Kalau di WT School mungkin dia lengkap, ya. Ada contohnya juga, title self seperti ini ya. Oke, kita coba baca satu-satu. Kita sedang belajar di bagian for. Statement kan ini mana ya. Oke, kita coba googling aja mdn javascript for. Oke, nah di sini teman-teman juga bisa lihat ya, di sini dikasih contohnya juga seperti itu. Nah, kita lihat nih basic sintaksnya. Penulisannya seperti ini. For dikasih tanda kurung buka gitu ya. Kemudian kita ada 3 parameter. Apa itu parameter? Parameter adalah nantinya argumen yang masuk sebagai perintah di suatu codingan kita gitu ya. Gampangnya seperti itu. Di sini ada 3 parameter. Pertama ada inisialisasi, tadi ya seperti yang kita lihat di diagram. Kemudian ada kondisional yang tengah, dan ketiga ada final expressionnya. Nah, sini teman-teman bisa baca lengkap banget gitu ya. Oke, using for. Kita coba sekarang demo ya. Oke. Oh iya, sorry. Jadi di bagian loop sendiri, loop mengenal ada macam-macam nih, ada 3 jenis, ada for, while, dan dual gitu ya. Oke, kita sekarang belajar yang bagian for. Nah, tadi kalau teman-teman lihat ya, strukturnya seperti ini nih. For pertama inisialisasi, kemudian conditional, file expression, kemudian kita tulis kode kita di sini. Contohnya seperti apa gitu ya. Nah, ini saya udah ada challenge 2, penulisan for seperti apa gitu. Kita coba aja ya. Kita mulai tulis. Tolong tampilkan yang pertama nih. Tolong tampilkan angka 1 sampai 10 di terminal. Oke. Ya, kita tulis dulu ya. Kita butuh sintaks namanya for. Jangan lupa tanda kurung buka seperti ini, ditutup juga. Kemudian yang pertama apa? Nah, kalau teman-teman lupa atau bingung, ketika kita memakai suatu code editor atau di sini VS Code, dia akan mengasih tahu nih kita butuh apa saja ketika di for. Oh sorry, tidak ada ya, lagi tidak ada. Oke, kita lanjut aja. Tadi ya pertama butuh inisialisasi. Oke, kita gimana cara inisialisasi? Teman-teman sudah belajar pakai yang namanya deklarasi. Kita bisa var gitu ya. Kita mau apa ini? Kita deklarasikan variabel apa? Di sini misalnya kita deklarasikan var angka gitu ya. Awalnya angka dimulai dari 0. Oke, ini adalah inisialisasi atau deklarasi awal. Kemudian gitu ya. Nih, jangan lupa nih strukturnya ada titik koma. Oke, kita kasih ke titik koma. Nah, kondisinya seperti apa? Kan angka 1 sampai 10 di terminal ya. Oke. Oke, sorry, angka 1 sampai 10 ya. Berarti angkanya dimulai dari 1 ini ya. 1 sampai 10. Berarti angka 10 gimana menuliskannya? Ayo. Nah, kita bisa menuliskan kondisinya akan berhenti di mana angkanya itu harus kurang dari 11. Penulisannya bisa seperti ini, atau boleh teman-teman tuliskan angka kurang sama dengan 10. Ini ya. Ini yang pakai mathematical operation gitu ya. Kemudian kasih titik koma lagi
perintah dan pengen ekspresi seperti apa. Nah, kita kan ingin melihat, ingin mengeksekusi nilainya ini selalu bertambah satu katakan seperti itu ya. Ini cara saya kurang lengkap, maksudnya kita tambah satu. Gimana cara nulisnya? Nah, teman-teman mana sudah belajar ya, kita bisa tuliskan seperti ini, angkanya selalu bertambah dengan satu gitu ya, atau cara gampangnya kita cukup tulis angka plus, jangan lupa dikasih kurung kurawal seperti ini, baru kita tulis codingan kita di sini nih, codingan gitu ya, kita tulis. Nah, susunnya seperti ini ya, angka 1 sampai 10 di terminal. Gimana cara nulisnya? Ya udah, kita cukup tulis console.log gitu ya. Apa? Kita tuliskan console.log angkanya aja. Kan kita ingin menampilkan angka 1 sampai 10. Sampai sini teman-teman nangkap gitu ya. Jadi yang pertama kita inisialisasi dulu atau deklarasi awal, kita butuh angka 1. Kemudian angkanya dia akan mencapai nilai false yang tadi kurang ketika dia bernilai sudah mencapai angka 10 atau 10 lebih sudah selesai berhenti. Kemudian di sini kita lakukan increment gitu ya. Kita coba note, tolong jalankan file JavaScript milik saya. Nah, teman-teman lihat ya, dia melakukan log yang berulang-ulang. Jadi kita breakdown ya, kan sudah ada tulisannya 1 sampai 10. Jadi kita log, kita baca codingan kita atau JavaScript akan baca seperti ini. Pertama, dia disuruh console log angka awal berapa? 1 ya, 1. Oke, sudah. Dia akan muter lagi nih, balik ke atas. 1, angkanya masih, apakah benar angkanya masih kurang sama dengan 10? Masih. Oke ya, angkanya bertambah 1. Jadi berapa? 2 ya. Nah, di sini kita lihat 2 nih. 2 gitu ya. Jadi console log. Kemudian 2 apakah angka yang kurang dari sama dengan 10? Oke, masih benar. Kemudian 2-nya ini bertambah jadi 3. Kemudian di console log lagi 3-nya gitu ya. Kemudian 3-nya ini kembali ke atas. Terus 3 apakah kurang dari sama dengan 10? Benar, masih. Oke. Dan 3-nya ini bertambah jadi 4, 4-nya di console log, dan seterusnya sampai misalnya ini 10 ya. 10 apakah kurang sama dengan 10? Salah ya. 10 sama dengan 10, tapi 10 tidak kurang dari 10. Berarti dia udah false, maka dia berhenti. Seperti itu. Oke. Kemudian nih, untuk yang challenge kedua, ini kita komen dulu ya. Kita belajar lagi. 2 itu apa tuh? Tampilkan angka genap 1 min 20, 1 sampai 20 di terminal. Nah, jadi ini udah masuk logik ya. Kita tulis saja kita for gitu ya. Atau teman-teman bisa deklarasi di awal nih. Misalnya var gitu ya. Angka sama dengan angka genap 1 sampai 20. Oke, berarti angka awalnya dari 1, inisialisasinya gitu ya. Kemudian kita jalankan nih for, karena sudah diinisialisasi, kita cukup kosongkan saja parameter yang pertama, yang kirinya, terus dikasih titik koma langsung seperti ini gitu ya. Ketika angkanya apa? Syaratnya, kondisionalnya angka kurang sama dengan 20 gitu ya. Kemudian gitu angkanya bertambah terus seperti itu ya, 1 sampai 20 kita melakukan di increment gitu ya. Oke, di sini kita butuh logic. Kita bisa menulisnya langsung seperti ini. Ini kita butuh angka genap ya. Angka genap adalah angka yang apa? Habis dibagi
2. Ya udah, berarti angka-angka yang ada di atas ini kita pakai conditional if. Jika gitu ya, if angka gitu apa, kemarin kita sudah belajar adanya namanya modulus gitu ya, modulus sisa. Kalau angkanya dibagi 2 gitu ya, untuk genap dia tidak menyisakan apa-apa atau angkanya bernilai 0 gitu, kita bisa tulis ini. Nah, apa, kita bisa console.log si angka. Nah, untuk kode yang sekarang ini kita menambahkan logic kurang lebih seperti itu. Ketika saya clear dulu gitu ya, kita jalankan tolong jalankan file javascript saya. Nah, teman-teman lihat ya, sini yang berjalan ada angka 2, 4. Nah, sudah genap semua ya, karena sudah dimasuk angka kondisional. Kalau genap gimana? Kalau genap tinggal kayak kemarin, kita kasih operator. Teman-teman udah tahu ya, ada not gitu ya, tapi saya lupa terangkan. Ini kalau yang ini bagian not equal gitu. Jadi kalau teman-teman seperti ini, nah ini maksudnya adalah dia tidak habis dibagi 2. Oke, atau berarti dia adalah angka ganjil. Kalau kita lihat, saya clear dulu gitu ya, kita jalankan. Nah, ini ya, yang muncul adalah angka ganjil gitu ya teman-teman ya. Semoga mudah dipahami. Selanjutnya tadi masih ada bagian while ya. Nah, jadi untuk bagian for, baik itu for, while atau do while nantinya, itu nanti tergantung kebutuhan teman-teman. Cuman yang paling gampang atau paling banyak dipakai biasanya adalah for. Tuh. Kita coba berkenalan aja mungkin ya. While kita cari while itu. Nah, udah ada while, ada do while ya. Tuh. Oke. Nah, while statement kurang lebih seperti ini. Nah, sintaknya ya. Kita copy aja untuk penulisan sintaknya. Kurang lebih seperti ini nih, berarti ya. While kondisi bla 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 statement atau codingan kita. Codingan kita gitu ya. Ini kita komen dulu. Oke. Nah, strukturnya seperti ini ya. While itu kan bahasa ketika diterjemahkan, while itu ketika gitu ya, kita masukkan kondisional. Nah, codingan kita seperti apa? Jadi kalau kita terjemahkan misalnya nih, kita kopas dulu untuk caranya pertama gitu ya. Penulisan yang ini kalau dituliskan dalam bentuk while seperti apa? Udah, kita bisa tulis seperti ini nih. Apa? Pertama, jangan lupa kita butuh deklarasi angka awal, karena dia tidak ada struktur deklarasi di while ya. Jadi kita deklarasi dulu, misalnya var angka gitu ya sama dengan 1 itu, kemudian while itu angka kurang. Nah, kondisinya seperti apa? Ini ya, angka kurang sama dengan 10 itu sama kondisinya. Kemudian kita mau ngapain nih di sini? Nah, kita bisa tulisnya seperti ini. Kita console.log dulu si angkanya gitu ya. Baru kita ketika sudah selesai angkanya ditambah plus. Ini ya teman-teman ya. Oke, kita coba dulu. Ini apa berjalan bagus gitu ya. Tolong jalankan file JavaScript saya. Nah, sama ya teman-teman ya. Sini sudah lihat sudah berjalan seperti for yang atas. Nah, di sini apa nih? Kalau kita terjemahin, karena kita udah inisialisasi angka awalnya. Nah,
si while ini akan berjalan ketika angkanya kurang sama dengan 10, gitu ya. Ketika angkanya kurang sama dengan 10, konsol log angka, gitu. Nah, apa namanya? Dia akan mengkonsol dulu angka 1, kemudian jalan, gitu ya. Angka satunya bertambah jadi 2, angka plus 2 naik ke atas 2, apakah masih kurang dari sama dengan 10? Masih ya. 2-nya ini di konsol log, kemudian ke bawah dia nambah jadi 3, kemudian ke atas lagi 3, apakah masih kurang dengan sama dengan 10? Masih ya. Dan seterusnya sampai misalnya 9, apakah masih kurang dari sama dengan 10? Masih, dia masih konsol log, kemudian angkanya ditambah jadi 10. Nah, 10 masuk ke while ini, 10 apakah kurang dari sama dengan 10? False ya. Nah, ini berhenti. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, tapi teman-teman yang perlu diperhatiin, kalau tidak salah ini di JavaScript pastinya dia atau programan seperti apapun ya, dia beracu pada posisi. Makanya teman-teman hati-hati. Jadi kalau misalnya kita taruh nih posisinya ditukar ini ya, maka outputnya harusnya akan berbeda. Kita jalankan. Nah, tuh. Jadi dia baru increment dulu atau bertambah dulu baru di konsol. Tuh, hasilnya pasti berbeda ya. Kayak gitu. Jadi teman-teman hati-hati di sini di JavaScript kita coba bayangkan outputnya akan jadi seperti apa gitu logiknya. Jadi penulisan yang tepat ya, di konsol dulu baru ditambahkan. Seperti itu teman-teman. Itu untuk file. Dan misalnya apa nih, 2 lah sekarang ya, di sini sudah ada tersedia langsung. Ini sama nih, kalau do gitu ya, dia statementnya dulu baru while-nya. Sama kalau kita terjemahkan do yang atas ini, bagian do ya, do gitu, kita mau jalanin apa dulu nih, do console.log si angka gitu ya, terus angkanya selalu di increment. Nah, di sini jangan lupa dikasih while, soalnya dia berdampingan gitu ya. While apa? While angkanya kurang sama dengan 10. Gitu teman-teman. Kita clear, jalankan lagi. Nah, sama ya. Nah, cuman nanti kalau codingan kita sudah cukup kompleks, sebenarnya ini sama aja, baik itu for, while ataupun do while. Nah, cuman kalau udah codingan kita sudah cukup kompleks dan kita sudah menemui kondisi-kondisi yang bermacam-macam, teman-teman bisa memilih sendiri nanti di mana kapan teman-teman harus memilih salah satunya, kapan teman-teman harus memakai salah satunya, baik itu for, while ataupun do while. Kayak gitu teman-teman. Ini ya, saya juga ada challenge, silahkan dicoba itu teman-teman buat latihan gitu ya. Tolong tampilkan angka 1 sampai 100 gitu ya, dengan jarak ini, kasih jarak berapa, jaraknya 3. Maksudnya gimana ini ya, maksudnya nanti dia berjarak 3 nih, ketika di loop dari 1 langsung loncat ke 4, langsung ke 7, terus gitu ya. Jadi coba teman-teman cari tahu seperti apa. Challenge-nya satu aja dulu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar ataupun nanti kita bisa bertanya di kesempatan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.